Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. Teater Sanggar Cerita dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Kenapa kau heran, Nyai? Akulah Ki Jari-Jari suamimu. Tidak, kau bukan suamiku. Kau pasti setan yang menyamar suamiku. Pergi. Suamiku ada di rumah. Kau bukan Ki Jari-Jari suamiku. Pergi. Kau memang tidak akan percaya, Nyai. Perhatikanlah aku baik-baik. Apa itu? Itu dia manusia serigala setan itu. Dia baru keluar dari rumahmu. Kejar! Bunuh makhluk siluman itu. Kejar! Ayo, tangkap serigala setan itu. Bunuh! Itu dia, Kepung. Ayo, Kepung. Tangkap. Bunuh! Dia sudah tidak bisa lari. Ayo, bunuh! Ayo, cepat! Ayo! Ayo, itu dia. Tidak, jangan. Ampun. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-17 dengan judul Serigala Setan. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Serigala Setan. Sebuah kisah petualangan mendebarkan tentang hilangnya kembali sebelah lengan bayi Nilam Cahya yang dibawa lari seekor serigala. Di mana akhirnya serigala itu diketahui bersembunyi di sebuah rumah tua yang penuh misteri. Dalam seri yang pertama ini didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singki, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Novia Mandagi sebagai Nyai Jari-Jari, Sunario sebagai Sardula Muja, Idris Apandi sebagai Ki Jari-Jari, Harry S sebagai Ki Tongkot, Rifki sebagai Bulan-Bulan, Ismedio sebagai Basit dan dibantu oleh Diki. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Pada episode yang lalu telah dikisahkan, Nyai Jari-Jari menjadi terkejut ketika mendengar suara menakutkan dari balik jendela kamarnya. Nyai Jari-Jari segera bangun dari ranjang tidurnya. Nyai Jari-Jari. Ada orang memanggilku. Suaranya tadi aku dengar persis dari luar jendela kamarku itu. Nyai Jari-Jari. Suara itu aku kenal. Ya, aku kenal suara itu. Itu suara Kakang Sardula Muda. Kau masih ingat aku, Nyai? Kau masih kenal suara suamimu ini? Nyai, mana bidari anakku? Mana anakku, Nyai? Mana bidari? Mana bidari anakku, Nyai? Aku tidak tahu. Pergi. Jangan ganggu aku. Pergi. Nyai, kenapa kau berteriak-teriak? Ada apa? Kakang Jari-Jari. Dia datang. Dia selalu menggangguku. Dia selalu bertanya bidari anaknya. Aku takut, Ki. Aku khawatir dia akan membunuhku. Dia bertanya tentang bidari. Benar. Aku takut. Bukankah kita tahu
Bidari sejak masa bayi telah lenyap dari desa ini. Oke, aku tidak tahu lagi bagaimana nasib anak itu. Dia pun sudah tahu hal itu. Tapi dia tidak mengerti. Dia selalu datang menggangguku. Dia selalu bertanya tentang Bidari, Ki. Apa yang harus kita perbuat? Mencari Bidari yang sejak lama hilang. Itu tidak mungkin. Memang tidak mungkin. Kau takut dia terus mengancammu? Itu pasti. Karena dia curiga kalau Bidari sudah kembali ke desa ini. Dia curiga kita menyembunyikan Bidari, Ki. Kau tahu siapa dia bukan? Kau tahu dia itu bekas suamiku. Dia bisa membunuh korbannya tanpa segan-segan. Dia bisa menjadikan aku sebagai korbannya. Jangan mempunyai pikiran begitu. Kita juga harus memiliki cara lain untuk bisa memberi pengertian dia. Cara apa? Dia terus mengganggu aku. Bukankah kita tahu, Ki? Bidari sejak lama sekali menghilang dari desa ini. Bidari mas kecil dulu hilang tak kemana. Lalu bagaimana, Nyai? Kenapa kau tidak katakan saja bahwa kita tidak tahu lagi nasib Bidari? Anak itu sejak lama menghilang. Kita juga tidak tahu Bidari masih hidup atau mati. Sementara itu di dalam kamar, Restu Singgih nampak gelisah di pembaringannya. Dia masih belum tidur. Bagaimana seandainya bungkusan tangan bayi Nilam yang dibawa lari serigala itu tidak juga ditemukan? Kasihan Nilam. Dia pasti sangat memikirkannya. Aku sendiri masih heran dengan serigala itu sendiri. Karena menurut penduduk desa Sindang ini, di desa ini ada makhluk serigala setan yang sering meminta korban. Jangan-jangan serigala yang membawa lari bungkusan tangan bayi Nilam itu adalah serigala setan yang sering meminta korban. Aku curiga, pasti memang serigala setan yang membawa lari bungkusan tangan bayi Nilam. Tapi yang membuatku heran, serigala itu lari ke rumah tua dan menghilang. Sepertinya rumah tua itu menyimpan rahasia. Siapa? Aku, Restu. Nilam, kau belum tidur? Aku tidak bisa tidur. Seharusnya kau jangan keluar dari kamarmu. Bagaimana kalau Nyai Jari-Jari tahu? Bukankah kau sudah tahu? Nyai Jari-Jari tidak suka atas sikap kita di rumahnya ini. Sejak kita keluar rumah ini tanpa izinnya. Nyai Jari-Jari dan Ki Jari-Jari nampaknya sudah tertidur pulas, Restu. Aku hanya khawatir. Kita di sini itu kan tamu. Kita memang tidak sepantasnya berlaku seenaknya. Dengar. Suara pintu dibuka. Itu pasti Nyai Jari-Jari keluar dari kamarnya. Restu Singgih dan Nilam Cahya memperhatikan ke arah pintu kamar. Tak berapa lama kemudian, di depan pintu kamar itu sudah berdiri seorang wanita setengah tua. Wanita itu adalah Nyai Jari-Jari. Kenapa kalian berdua di kamar ini? Bukankah kalian sudah kami sediakan kamar masing-masing? Maafkan saya, Nyai. Saya tidak bermaksud apa-apa di kamar ini. Saya hanya ingin menemui Restu. Saya kira kami tidak melakukan apa-apa, Nyai. Aku tidak menuduh kalian berbuat yang tidak senonoh di kamar ini. Tapi jagalah tata cara sebagai tamuku di rumahku ini. Aku paling tidak suka tamuku berbuat seenaknya. Maafkan aku, Restu. Aku memang salah telah masuk ke kamarmu. Aku hanya ingin bicara tentang bungkusan tangan anakku yang dibawa lari serigala itu. Aku tidak tenang, Restu, kalau bungkusan tangan itu belum kita temukan. Aku pun sedang memikirkannya, Nilam. Sudahlah, sudah malam. Sebaiknya kau kembali ke kamarmu. Malam semakin merayap jauh. Angin mengalir menebarkan ke sekitar desa itu. Saat itulah dua orang pemuda desa tengah meronda di pos jaga. Dan mereka adalah Bulan-Bulan dan Basit. Basit, siapa ya sebenarnya Den Restu Singgih dan Nyai Nilam Cahya itu? Dua tamu Ki Jari-Jari itu? Mana aku tahu. Rasanya Ki Jari-Jari itu tidak punya teman seperti mereka. Anda sekarang Apalagi masih saudara. mendengarkan Sandiwara Radio mungkin Misteri saja Mini mereka itu Pelet di saudaranya. channel Kukira Memori bukan, Basit. 80. Mereka itu orang lain. Mereka hanya pendatang. Tenang. Coba perhatikan rimbunan pohon di depan itu. Rimbunan pohon itu bergerak-gerak. Sepertinya di tempat itu ada orang. Benar.
Rimbunan pohon itu bergerak-gerak cepat. Basit, Ya, rimbunan pohon itu sudah tenang. aku curiga bulan-bulan. Jangan-jangan ada orang jahat sembunyi di rimbunan pohon itu. Iya, Basit. Bagaimana kalau kita datangi tempat itu? Ayo. Perlahan-lahan bulan-bulan dan Basit mendekati rimbunan pohon itu. Tetapi mendadak langkah mereka berhenti. Hah? Basit, lihat itu. Siapa orang tua itu, Basit? Aku juga tidak kenal, bulan-bulan. Aneh sekali orang tua itu. Dia sepertinya tidak memperdulikan kita. Ayo, Basit. Kita ikuti kemana orang tua itu pergi. Basit, kemana orang tua itu? Cepat sekali jalannya. Itu dia di depan sana. Tunggu, Basit. Bukankah kita sedang menuju ke rumah tua itu? Benar. Kau berani mengikuti orang tua itu? Ayo, kita ikuti terus. Siapa sebenarnya orang tua itu? Ayo. Bulan-bulan dan Basit bergerak tergesa-gesa ketika melalui jalan setapak yang di kanan kirinya penuh ditumbuhi pohon bambu. Mendadak langkah mereka terhenti karena secara tiba-tiba sebatang pohon bambu tumbang tepat menghalangi jalan mereka. Basit, pohon bambu itu tumbang tiba-tiba. Aneh ya, padahal tidak ada angin kencang. Iya, bulan-bulan. Pohon bambu itu menghalangi jalan kita. Kau dengar suara lolong serigala setan itu? Iya, Basit. Bulu kuduku merinding. Hah? Basit? Darah. Lihat itu. Bulan-bulan. Darah apa itu? Kenapa semakin lama semakin banyak mengalir? Sepertinya darah manusia. Ayo, Basit. Kita lari dari sini. Kakiku rasanya berat untuk bergerak. Aku tidak bisa berlari. Apa itu? Makhluk apa itu? Bulan-bulan dan Basit berubah pucat. Makhluk aneh yang mengerikan tiba-tiba berdiri di hadapan mereka. Bulan-bulan dan Basit pingsan. Keduanya tidak tahan melihat sosok tubuh laki-laki berkepala serigala yang berdiri di hadapannya. Mulutnya moncong, lidahnya menjilat-jilat lumuran darah. Matahari pagi menghangatkan desa Sindang. Induk desa itu ramai dengan penduduk yang tengah berkumpul, menyaksikan bulan-bulan dan Basit yang baru sadarkan diri. Di mana kami? Ada apa? Kalian kumpul memperhatikan kami? Ramai sekali orang. Di mana kita bulan-bulan? Kenapa kita sudah berada di induk desa? Bulan-bulan. Basit, kami menemukan kalian tergeletak pingsan di jalan setapak dekat rumbunan pohon bambu. Kenapa kalian sampai tergeletak pingsan di tepi desa yang akan menuju rumah tua itu? Bulan-bulan dan Basit kebingungan. Tiba-tiba penduduk menjadi terdiam ketika sebuah kereta kuda datang ke tempat itu. Ada apa kalian kumpul di tempat ini, ha? Mereka memperhatikan kami, Nyai Jari-Jari. Memangnya kalian berdua kenapa? Kami ditemukan pingsan di tepi desa jalan menuju rumah tua itu, Nyai. Kami kemudian dibawa kemari. Memangnya kenapa kalian sampai pingsan di jalan yang menuju rumah tua itu? Saya dan Basit semalam melihat makhluk aneh yang mengerikan dan menakutkan sekali, Nyai. Sosok tubuh laki-laki berkepala serigala setan. Bulan-bulan dan kau, Basit, kau jangan bicara seenaknya saja. Di desa ini tidak ada apa-apa. Apalagi makhluk manusia serigala setan. Kalian jangan membuat penduduk menjadi ketakutan. Jangan suka mengada-ada. Ingat itu. Jangan kau menyebarkan berita yang membuat panik penduduk. Nyai Jari-Jari menatap tajam pada Basit dan bulan-bulan. Nyai Jari-Jari kemudian pergi. Basit. Ya. Nampaknya Nyai Jari-Jari tidak percaya dengan cerita kita tadi. Aku juga tidak mengerti, bulan-bulan. Kenapa Nyai Jari-Jari sampai tidak mau percaya dengan cerita kita? Apakah benar bulan-bulan dan Basit melihat serigala setan itu? Aku khawatir juga. Penduduk memang belum pernah menemukan makhluk itu.
Mereka hanya tahu kalau di desa ini ada serigala setan yang sering meminta korban. Oh, kenapa dia sampai menampakkan wujudnya? Aku khawatir sekali. Nyai, kita mau kemana lagi sekarang? Putar ke arah tepi desa Kitongkot. Kita akan ke rumah tua itu. Kita mau apa ke rumah celaka itu, Nyai? Kau ini, jangan banyak tanya. Jalankan terus kereta kuda ini. Baik, Nyai. Kereta kuda itu terus bergerak menuju tepi desa. Hingga akhirnya sampailah di depan sebuah rumah tua. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, pendengar yang budiman, ikutilah kelanjutan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.